Ya, sebentar lagi sudah Natal dan ada topik keributan biasa setiap Natal gitu ya. Ini bahasan vokal kali ini sebenarnya agak unik karena kita mau ngomongin itu karena biasanya kan ada itu ya Bang sama Kang Wawan kan. Januari ada, Februari ada gitu kan, Maret nanti ada lagi bahasan ribut-ributnya. Kalau Desember biasanya ributnya Natal gitu. Itu annual thematic. Annual thematic ya, biasanya ada aja gitu ya. Udah di plan kayaknya ya. Udah di plan gitu kan. Ya, dan sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya kan itu sudah ini ya baru setelah reformasi sebenarnya Kang ya. Karena kan zaman dulu mungkin ada kontroversinya tapi nggak seperti sekarang. Sebenarnya juga nggak masalah juga kan. Kalau Abang sebagai seorang Kristiani kan nggak masalah kan. Kalau diucapin nggak diucapin sebenarnya kan nggak masalah gitu ya. Nggak ada masalah, Iya. tapi ada yang hilang. Iya gitu kan. Cuma kan kalau sampai ada orang bilang jangan gitu kan, jangan sampai itu. Nah itu yang kadang-kadang susah agak digimanain. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin aku dulu kali ya. Oke. Jadi aku dulu SMA, kan di SMA negeri ya, bukan SMA sekolah Kristen. Ya. Nah, jadi kan teman-temanku pas dari semua suku ada di situ gitu. Dan aku termasuk yang katakanlah minoritas secara agama di situ. Nah, tapi waktu SMA itu kelas 1 kelas 2 nih, kelas 3 ya 3 tahun ya masih di sekolah ya SMA ya. Nggak 3 tahu. mungkin 2 tahun. Siapa ya. tahu ada yang 4 tahun juga nggak tahu. Oh ya, ini tinggal kelas. Nah, aku selalu terima ucapan selamat Natal dan karena aku ditinggalnya SMA dulu di Jambi, di sana itu ada kebiasaan bahwa kita open house selama 1 minggu. Jadi teman-teman kita tuh ada yang datang ke rumah silaturahmi, kita juga menyambut mereka gitu kan dengan menyediakan makanan, minuman dan yang lain-lain, kita ngobrol. Jadi kayak seperti sebenarnya berbagi semangat aja sih sebenarnya gitu. Dan itu cukup mengharukan dan cukup menguatkan buat kita yang orang Kristen yang merayakan Natal itu. Nah, tapi setelah itu pergeserannya cukup signifikan ya ininya. Perubahannya tuh cukup kentara dan kayak seperti seorang gini, ada apa sebenarnya gitu. Iya, ada negara api menyerang seperti Jadi gitu. kayak mungkin kayak apa ya, mungkin kita kayak sekarang tuh kayak ngerasain mungkin udah kayaknya kok teman-teman kita jarang yang tadinya biasa ngucapin kok sekarang enggak betul, gitu. betul. Dan mereka kayak seperti mungkin mereka ya mengikuti apa yang jadi kaidahnya mereka kali ya. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi ya buat kita ada yang hilang aja ya, ada yang gitu hilang. Karena di tempat saya juga dulu gitu, ada kebiasaan memang setiap Idul Fitri selalu hunter makanan, Natal juga kita hunter makanan gitu. Tapi katanya belakangan beberapa daerah yang kayak gitu udah mulai hilang gitu, nggak ada lagi gitu. Nah, ini Kang Wawan nih kan selaku ini mumpung ada Ustadz di sini ya, kita tanya langsung. kita harus tanya gitu ya. Cuman pakai peci aja biar tidak terlihat tipis depannya. Gitu. Karena itu kan itu gejala yang mungkin ada ya sebagai fenomena sebuah bangsa kan kita ada pergeseran itu gitu. Apakah kita semakin puritan dalam beragama atau seperti apa gitu? Kenapa dulu boleh sekarang enggak gitu? Nah, kira-kira kalau menurut Kang Wawan gimana apa ini? Ya, kenapa dulu boleh dan sekarang enggak? Yang saya jawab yang sekarang dulu. Mungkin sekarang ini ada banyak pemahaman-pemahaman baru ya dalam keberagamaan di Indonesia, termasuk di dalam Islam. Ya, adanya fatwa mengucapkan selamat Natal haram itu salah satu di antaranya. Nah, sedangkan di zaman dulu saya melihat begini, orang Indonesia tuh lebih dahulu bersaudara, lalu kemudian beragama gitu. Artinya Bahasa Rizdo kan di Batak ya, itu sistem marga itu sistem kekeluargaan. Jadi bersaudara dulu baru beragama. Dan ini kalau kita tarik lebih jauh lagi, saya baca tulisannya Profesor Tabroni dan Profesor Yakob Sumarjo. Jadi di Indonesia itu kan negara kepulauan. Nah, di dalam negara kepulauan laut itu bukan memisahkan, tapi laut itu menghubungkan. Jadi antar daerah itu saling merindukan dan saling membutuhkan. Sehingga orang NTT butuh barang dari Jawa, orang Jawa butuh dari Kalimantan, Kalimantan butuh dari Sumatera. Itu terjadi hubungan yang intensif melalui kapal-kapal barang. Nah, makanya di lukisan gua purba di Indonesia itu lukisan yang paling sering ada di gua-gua itu gambar perahu. Dan itu bukan perahu perang tapi perahu barang. Nah, artinya hubungan antar pulau itu sudah terjadi sejak masa purba. Nusantara kan jadinya gitu. Nusantara. Nah, orang Indonesia mulai mengenal kapal perang itu sejak Portugis datang gitu. Nah, artinya di Indonesia itu walaupun Ben Anderson bilang nasionalisme kita itu imajinasi kolektif ya, tapi menurut saya tidak sekedar imajinasi, tapi kita juga punya sistem kekerabatan yang kuat. Nah, makanya dengan geografis yang seperti itu, di Indonesia itu selalu punya
budaya untuk mengharmonikan berbagai perbedaan gitu. Nah, salah satunya perbedaan agama, perbedaan suku budaya itu berhasil diharmonikan. Nah, makanya tidak aneh kalau dalam satu hari raya yang berhari raya satu agama tapi yang semua merayakan semuanya, karena saya lihat itu kultur harmoni Indonesia. Saya pernah ditegur oleh satu guru besar, itu profesor, bilang, kamu mencampur adukan agama, nggak harus ikut Natalan. Nah, saya bilang, ya saya hanya melanjutkan tradisi Nusantara bahwa kita semua itu bersaudara dulu baru beragama. Jadi agama itu tidak menjadi pemisah, tapi agama itu justru memperkuat hubungan kekerabatan gitu ya. Jadi saling mengapresiasi gitu, Basar. Nah, itu yang tradisi lamanya. Kalau yang barunya itu yang baru itu ada ajaran-ajaran yang gitu, baru kita terima gitu ya. Nah, yang itu menyatakan kalau kita mengucapkan selamat Natal, nanti kita jadi Kristen katanya gitu. Padahal nggak segampang itu jadi Kristen ya. Iya, jadi Kristen susah ya. Harus sekolah dulu, ada katekisasi, dibaptis dulu. Iya. Tapi ya itu. Nah, itu kenapa mereka berpikir kalau mengucapkan Natal nanti akan jadi Kristen? Karena dengan mengucapkan Natal kita mengakui keilahian Yesus. Ya, keilahian Yesus. Terus kita juga mengakui kebenaran Kristen. Jadi memang cara pandang yang digunakan tuh hitam putih. Kalau tidak Islam Kristen, kalau tidak masuk surga masuk neraka, kalau tidak benar salah gitu. Nah, tidak mengenal wilayah yang sebenarnya kan di antara hitam dan putih itu ada banyak warna. Gitu. Ada aspek sosialnya, bukan cuma masalah teologis aja. Gitu. Nah, sedangkan saya kan termasuk orang yang mau ya mengucapkan selamat Natal, ya karena hubungan antar umat beragama itu tidak harus satu perspektif aja. Ya tadi yang Rizdo bilang, ada aspek sosial, aspek kehangatan keluarga, aspek harmoni bangsa. Apalagi saya ini merasa ya saya harus melanjutkan tradisi Nusantara tentang harmoni. Dan itu menariknya Basar ditemukan di berbagai daerah. Misalnya di Palu itu ada Padungku. Padungku di Poso ya ada Padungku. Padungku itu open house kalau kita lagi panen, dan di open house itu ada Kristen, ada Islam, semua berbaur dalam rumah masyarakat gitu. Di Kulon Progo juga ada, di Gunung Kidul juga ada. Cara masyarakat membangun harmoni ya. Termasuk akhirnya di Sunda juga kita menemukan kan Sili Asa, Sili Asu. Artinya kalau kita mau telusuri, semua daerah di Indonesia itu pasti punya budaya harmoni gitu. Nah, jadi yang saling mengharamkan tuh gejala baru aja. atau mungkin yang mengucapkan selamat Natal nggak boleh itu dia nggak punya teman orang Kristen. Oh, bisa jadi. Jadi mau ngucapin ke siapa? Ke pohon, ke pintu. Iya juga. Tapi kayak aku sebagai Kristen nih ya, setiap kali Lebaran gitu, aku tuh sangat menanti Idul Fitri. Jadi setelah sholat Id pasti aku udah siap-siap nih siapin. Kalau sekarang kan zamannya WA ya, udah siapin teks yang mudah-mudahan dia benar-benar bisa. Dan saya juga sudah siapin jawabannya itu. Udah siapin juga ya. Berarti udah antisipasi dulu. Udah siap format ke semua ya gitu ya. Enggak, kalau saya selalu balas satu-satu. Iya, sama Wan. Jadi aku juga enggak template kan, orang kan sekarang gitu kan. Tapi maksudku yang aku mau bilang gini, bahwa kita ini kan saudara sebangsa gitu. Dan kita sama-sama hidup, kita sama-sama cari makan di negara ini, kita sama-sama berkarya untuk bangsa ini. Kenapa kita harus seperti kayak mau kayak gitu. Kok jadi kayak di kotak-kotakin gitu loh. Iya, apalagi saya tuh saya tuh follower NU gitu. Di NU tuh ada Rois Am kami, Kiai Haji Ahmad Siddiq gitu. Beliau punya konsep ukhuwah, persaudaraan. Jadi kata beliau tuh ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat Islam, watoniyah itu sebangsa, dan insaniyah itu sesama manusia. Jadi dalam konteks ukhuwah watoniyah, ya menurut saya nggak apa-apa saling berbagi kebahagiaan. Basar kan sedang bahagia kalau Natal, Rizdo bahagia. Saya ikut merasakan kebahagiaan apa yang teman-teman saya rasakan. Itu ukhuwah watoniyah gitu. Terus apakah dengan mengucapkan selamat Natal nanti kebawa jadi Kristen? Kan saya tahu masuk Kristen tuh susah, ada prosedurnya, ada cara-caranya, tidak gampang begitu aja gitu. Dan saya juga merasa seperti apa yang dikatakan Irsyad Manji,
beriman dengan percaya diri. Jadi saya percaya terhadap iman saya, nggak akan mengganggu lah urusan ini kan urusan kehangatan gitu. Ya, itu. Dan sama seperti kayak kita juga ya Wan, maksudnya kalau kayak di Kristen dan untuk kalau kita ngucapin selamat Idul Fitri itu juga bukan sesuatu yang salah, karena itu persaudaraan tadi. Iya, betul. Dan nggak segampang itu juga masuk jadi Islam kan. Kan ada proses-proses yang lo dilewatin kan. Gitu. Jadi ya buat teman-teman mungkin ada juga nih yang teman-teman Kristen yang mungkin jadi jadi membalas gitu. Kalau gitu gua juga nggak mau lah bilang selamat Idul Fitri. Salah, banyak opor di sana enak. Itu kan jadi ya buat teman-teman yang itu ini nggak segampang itu loh. Jadi kita ngelihatnya memang harus ke arah yang ini ya, seperti tadi Wawan bilang bahwa ya ini harmoni bangsa kita dan ini kita harus jaga gitu kan. Dan ya memang kita juga nggak apa-apa ya ada teman-teman yang mengharamkan. It's okay. Ya saya juga coba mengerti tapi saya juga jangan dilarang dong kalau saya ingin mengucapkan selamat Natal. Betul. Karena saya juga punya banyak rujukan. Misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian Syahid Ramadan Al-Buti. Itu Syahid Ramadan Al-Buti itu selalu kunjungan. Saya punya guru Mas Fakih di Cirebon. Pak Kiai Fakih itu berguru kepada Syahid Ramadan Al-Buti gitu. Itu orang yang sangat alim, menulis kitab tentang Sirah Nabawiyah. Itu Syahid Ramadan Al-Buti itu membolehkan mau mengucapkan selamat Natal. Terus Syekh Ahmad Thoyib itu Imam Besar Al-Azhar membolehkan juga mengucapkan selamat Natal. Terus Profesor Dr. Pak Quraisy Shihab itu membolehkan juga. Jadi saya juga mengucapkan selamat Natal bukan kaleng-kaleng besar. Saya juga punya ada dalilnya. Gitu aku jadi ingat waktu dulu tuh sempet rame di gerejaku di GKI Muhammad Yusuf. Kang Wawan datang. Kang Wawan kan datang tuh, itu kan rame ya. Tapi juga setelah itu atau sebelum itu aku lupa waktu Kang Ulil Absar datang sama ada teman-teman kasidah datang dan kita minta mereka memang bernyanyi di depan altar gitu kan, dan tiba-tiba besoknya tuh langsung beritanya rame. Bisa bilang ini gereja sesat dibilang gitu kan. Nah, jadi aku sih jawabnya gini Wan, ya mungkin Yesusnya beda kali kita. Gitu sih. Jadi ya karena kita nggak bisa lagi sekarang itu ngelihatnya dari sudut itu tadi ya, hitam putih itu nggak bisa begitu gitu loh. Kalau apalagi di tengah zaman yang seperti ini dan di tengah bangsa yang beragam, majemuk begini kan kita ya seperti tadi Kang Wawan bilang bahwa dari awal kita ini sudah erat dalam persatuan dan persatuan sebagai saudara, ya itu sesuatu yang baik kan. Iya, kan ini saya melihat agama itu ada 3 ranah ya. Satu ranah teologi, sistem ketuhanan. Kalau orang Islam menyebutnya akidah gitu. Ada ranah ritual gitu, dan satu lagi ada ranah sosial. Nah, saya kira ya urusan akidah teologi kan kita punya pegangan masing-masing dan itu silakan. Ada bedanya. Saya juga silakan, dan itu ada bedanya karena orang belajar filsafatnya beda. Jadi ada kan yang nggak bagus tuh gini, orang ngejudge ajaran ketuhanan Kristen itu salah tanpa dia pernah belajar filsafat ketuhanan dalam Kristen. Jadi ngaco gitu. Nah, sehingga urusan teologi itu ya masing-masing. Urusan ritual juga masing-masing. Nah, dalam konteks sosial inilah kita saling mendorong, saling mensupport. Dan memang harus saling mengenal kan. Iya, saya mengucapkan selamat Natal itu dalam konteks sosial gitu. Urusan teologi itu kan kita sudah punya pegangan masing-masing. Tapi fakta yang terjadi adalah saudara saya, tetangga saya sedang gembira. Masa saya nggak boleh gembira gitu. Jadi kita udah ini ya, siap-siapin itu ya Wan. Videonya sudah ini. Ya, dan itu juga saya yakin juga teman-teman yang tinggal di daerah pembauran ya, maksudnya di wilayah tertentu pasti ngerasain hal-hal itu ya. Zaman dulu hari raya itu adalah hari raya kita bareng gitu ya. Ini saya ingat banget waktu itu jemput pacar pas tarawih misalnya gitu ya, misal gitu. Aku ingat jadi pas puasa, tarawih itu aku diajak ke masjid. Dan aku senang sekali. Dan di malam-malam tertentu kan bagi-bagi kue ya. Betul sekali. Pas munggahan apalagi Kang itu mah. Keren banget kan gitu. Itu jadi sesuatu yang dan mungkin belakangan jadi makin kurang ya kita ngerasain itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang kita kangenin, dan dalam konteks bahwa ini tadi seperti Kang Wawan bilang aspek sosialnya sebenarnya tetap harus dijaga gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang membuat kita erat sebagai bangsa. Maksudnya soal masing-masing punya pemaknaan itu urusan pribadi lah ya. Dalam soal sosial itu harus tetap dijaga, direkatkan gitu. Jadi gimana Terus nih? ada juga yang mengkritik ya waktu saya ceramah Natal itu.
Kenapa masuk gereja? Yang kritik saya itu kan WA ya, saya WA, Bapak sedang di mana? Saya sedang di Borobudur. Padahal dia nggak lihat ya, nggak datang langsung ya. Maksudnya Borobudur itu kan tempat candi. ibadah. Oh iya iya. Itu kan pertanyaan yang Iya, sama aja jadi gitu. mereka sering melarang saya masuk gereja, tapi mereka juga orangnya kan ke Borobudur gitu. candi. Itu kan sama tempat ibadah. Iya, begitu. Artinya ya kita harus sama-sama berpikir lurus lah gitu, berpikir bahwa logis gitu ya. Harmonis itu kan lebih baik ya. Ya harusnya itu jauh lebih baik. Gitu, dan udah merupakan DNA kita dari dulu ya. Jadi harusnya kita Ya saya pertahankan berpikir sana. begitu. Jadi ingat lagunya Armat Akbar ya, yang mana ya? Itu Indonesia. itu kan itu Itu bukan ya, itu bukan ya. itu gomblong. Itu Gomblong ya, Gomblong. Itu ya, Gomblong. Ahmad Albar itu yang Gomblong. rumah kita maksudnya. Oh, ya, rumah kita ya, God bless ya, Gomblong. God bless, Iya. gitu. Kalau darah muda itu Roma Irama. Kok jadi tua sekali referensinya. Oh, sekarang maksudnya Blackpink, Oke, Blackpink. Nggak, kawan tuh zamannya Kus Plus ya. Oke, itu obrolan kita kali ini ya soal momen tentang mengucapkan selamat Natal dalam konteks menjaga silaturahmi sebagai sesama anak bangsa gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat perspektif yang baik ya, maksudnya supaya kita setuju atau nggak setuju mengucapkan selamat Natal itu lain cerita, tapi masalah kita menjaga harmoni bangsa itu sesuatu yang perlu kita jaga terus. Jadi Kang Wawan jangan dilarang-larang ya gitu ya. Iya mau sedikit aja nih. Oke, harus nyampein nih. Di Mesir pemimpin Islam mengucapkan selamat Hari Natal. Ya. Dan pemimpin tertinggi Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri. Mereka tetap dalam keyakinan dan keimanannya masing-masing. Grand Sheikh Al-Azhar, Imam Besar Al-Azhar, pimpinan Islam di Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thaib selalu hadir dalam perayaan Natal umat Kristen dan mengucapkan selamat Natal kepada pemimpin tertinggi Koptik. Ya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria berkata, boleh mengucapkan kata selamat pada dua kelompok ahlul kitab saat hari raya mereka, baik itu umat Yahudi ataupun Nasrani, dan juga boleh mentakziahi mereka saat terkena musibah. Bahkan hal tersebut disunahkan, seperti halnya yang dijelaskan oleh para ulama fikih, dan boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam rangka menyesuaikan lingkungan dengan syariat, tidak mengikuti dalam ritual peribadatan mereka. Jadi kalau nggak ikut-ikut ibadah boleh duduk gitu ya. Kan waktu saya sebelum sambutan Natal juga duduk ya. Iya. Ya masih jongkok kan. Iya. Ya, Ini dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, perubahan sistem pemerintahan dunia telah membuat saya berbeda pendapat dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Saya membolehkannya jika dalam situasi damai, terlebih lagi bagi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, tetangga, teman-teman, kuliah atau kerja, itu kan kita damai. Ucapan Natal kepada mereka merupakan bentuk albir atau kebaikan. Tuhan tidak melarang, bahkan senang jika kita melakukan kebaikan dan bertindak adil. Apalagi jika mereka memberikan ucapan selamat kepada hari raya kita juga, seperti tadi Basar kepada saya. Allah mengatakan, jika kamu memperoleh kehormatan, maka balaslah ke penghormatan itu dengan cara yang lebih baik atau minimal dengan penghormatan yang sama. Jadi saya punya rujukan. Prof. Quraisy juga punya nanti tafsir beliau tentang di Quran juga ada ucapan selamat atas kelahiran Al-Masih gitu. Jadi gitulah pokoknya kan damai lebih indah ya. Iya, betul. Menyampaikan pendapat. Oke, itu obrolan kita sekarang ya. Jadi konteksnya kali ini dalam konteks selamat Natal, dalam konteks silaturahmi sebagai anak bangsa gitu. Sampai jumpa kawan-kawan sekalian di obrolan vokal berikutnya. Buat teman-teman yang merayakan, selamat hari Natal. Apa tema Natal sekarang? Aku nggak tahu. Aku cuma ingatnya tanggal 25 kita makan. Berbagi kasih yang berbeda rasa untuk sesama kok nggak salah ya, TPGI dan KWI. Kalau yang tahun 2019 itu tentang persahabatan untuk semua ya. Untuk semua. Pas sekali itu ya. Pas ya. Oke. Oke, sampai jumpa teman-teman Sampai semua. Sampai jumpa teman-teman.